Dan saat ini masih bergabung bersama Breaking News Kompas TV, Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman. Prof. Hipnu, dengan Cynthia, terima kasih Anda masih menyediakan waktu bersama kami di Breaking News Kompas TV. Prof, saat ini sidang akan kembali dilanjutkan, rencananya akan menghadirkan 3 orang saksi yang akan digabungkan. Jika tadi kita sama-sama menyaksikan bahwa saksi ART Susi yang dinilai memberikan kesaksiannya dengan berbelit-belit dan sering mengucapkan tidak tahu. Hakim juga sempat menyebut bahwa Susi rencananya akan kembali dihadirkan dalam sidang-sidang lanjut. Nah, lalu sebenarnya apa yang ingin digali oleh hakim? Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Susi ini kan wanita, sedangkan yang terkait dengan tokoh, bukan tokoh ya, sentralnya adalah Bu Pece sebagai bentuk penyebab ya, penyebab suatu kejahatan. Makanya di sini saya melihat hakim selalu melihat bagaimana posisi si S ini dalam keseharian Bu Pece. Satu, dalam keseharian para ajudannya, gitu. Sehingga dalam kesehariannya masing-masing ajudan, keluarga Bu Pece, kemudian S, itu paling tidak saya melihatnya hakim akan mengetahui bagaimana ritme kehidupan dalam suatu rumah tangga tersebut. Tadi kan Artinya keseharian dalam lingkungan keluarga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, seperti itu ya, Prof? iya, iya, Oke. tepat, iya, Prof. termasuk Hipnu, ya. rencananya sidang akan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan 3 orang saksi yang dihadirkan secara bersamaan. Apa yang membuat hakim membedakan jika yang sebelumnya Susi dihadirkan seorang diri, namun saat ini ada 3 orang, 2 diantaranya adalah ajudan dihadirkan dalam waktu yang bersamaan? Ya, pertimbangannya satu, kemungkinan saksi yang ketiga ini adalah saksi yang tidak relevan langsung, tidak ada berhubungan langsung dengan Bu Putri, tapi ada suatu jarak. Tadi saya katakan memang dalam suatu kesaksian itu ada suatu bertingkat ya, suatu tingkat yang saling melengkapi. Saling melengkapi, artinya apabila suatu role itu ada yang pusatnya, kemudian ada yang kedua, ada yang ketiga, dan keempat, dan sebagainya. Nah, ini rupanya yang agak kedua, ketiga, sehingga perlu ada suatu penjelasan lebih lanjut. Oleh karena itu, hakim berani juga atau jaksa mungkin ini kan diajukan oleh jaksa. Mhm. Jaksa berani meyakinkan bahwa 3 orang ini akan bisa melengkapi keterangan daripada S atau juga mungkin bisa membantah apa yang dikatakan saya itu salah kan itu. Dengan demikian 3 saksi yang ada sekarang itu sebagai saksi pelengkap atas saksi S kan itu. Karena saksi itu tidak semuanya utuh bernilai 1, tapi ada yang setengah, ada seperempat gitu kalau diumpamakan suatu nilai matematika gitu, Mbak. Lah, Mhm. melihatnya seperti ini tidak melihat suatu yang utuh nanti. Mhm. Sehingga ketiga-tiganya itu coba nanti dikonfrontasi, dimasuk keterangan apakah betul disampaikan oleh S ini. Karena tampaknya begitu mengetahui suatu ritme kehidupan dalam suatu rumah tangga S, nanti akan dikuak sebetulnya bentuk keluarganya, mekanisme seperti apa. Sehingga motif-motif yang terjadi simpang siur juga akan terlihat. Ini suatu strategi yang saya kira oleh penuntut umum akan dibuka ke sana. Mhm. Itu Apakah sebabnya. nanti mekanisme untuk mendengarkan kesaksian ini akan berlangsung satu persatu atau langsung mendengarkan keterangan untuk dikonfrontir antara saksi satu dan 2 saksi lainnya? Kalau kita melihat suatu teori pembuktian di dalam pasal 160 ayat 1 huruf A, saksi itu diperiksa satu persatu. Jadi kalau yang ketiga ini diperiksa disumpah sama-sama, tapi diperiksa adalah mungkin satu. Kalau tiga kok kelihatannya enggak. Coba dilihat nanti. Satu. Jadi satu saksi S tetap duduk di kursi pengunjung, kemudian ketiga saksi ini ada diperiksa satu-satu. Karena nanti saksi yang ketiga ini diperiksa akan juga dikonfrontasi dengan saksi S tadi yang sudah diperiksa. Tapi 2 saksi harus duduk di luar karena jangan sampai memberikan suatu keterangan yang bersinggungan atau ada suatu keterpengaruhan. Karena prinsip suatu kesaksian itu diperiksa satu-satu, pasal 160 ayat 1 huruf A. Begitu, Oke. Mbak. Ya, Prof. Hipnu, apakah 3 orang saksi yang saat ini menjalani
keterangan ataupun memberikan kesaksian di muka sidang memiliki alur cerita BAP yang serupa sehingga bisa dihadirkan di satu waktu? Ya, kalau kita melihat surat dakwaan dari penuntut umum, tampaknya iya, tampaknya iya. Jadi tiga ini sebagai bentuk konfrontasi terhadap bagaimana keberadaan Baradae, kan begitu Mbak. Sehingga Baradae terkait dengan kehidupan keluarga C, mekanisme sebagai bentuk ajudan seperti apa, itu yang akan dilihat. Sehingga dari ART-ART yang ada di sini bisa mendukung keterangan-keterangan yang paling tidak menguatkan dari dakwaan penuntut umum. Karena apa? Saksi yang dihadirkan ini saksi yang dihadirkan untuk menguatkan dakwaan penuntut umum. Jadi tidak mungkin tidak ada terkait dengan yang tadi. Itu Mbak. Jadi semua arahnya ke sana gitu. Akan ada keterkaitan satu dengan yang lainnya untuk menguak kasus pembunuhan ini.